pahlawan sebelum masa pergerakan dan sesudah masa pergerakan. Berikut profil pahlawan sebelum masa pergerakan. 1. Pangeran Antasari, lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar, dan wafat pada 11 Oktober tahun 1862, memiliki 3 istri dan memiliki 8 anak. Pangeran Antasari adalah seorang pemimpin dan tokoh penting dalam Perang Banjar sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret tahun 1862. Dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar, Sultan Banjar, dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Di hadapan para kepala suku, Dayak, dan adipati gubernur, penguasa wilayah dusun atas, Kapuas dan Kahayan, yaitu Tumenggung Surapati dan Tumenggung Yang Pati Jayaraja. 2. Pangeran Diponegoro, lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 dan wafat pada 8 Januari tahun 1855. Pangeran Diponegoro beragama Islam. Ia dikenal atas Panglima Perang Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryoa adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwana dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga tahun 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. 3. Martha Christina Tiahau, lahir pada 4 Januari tahun 1800, Obubu, dan wafat pada 2 Januari tahun 1818. Ia bekerja sebagai gerilyawan. Martha Christina Tiahau merupakan seorang pejuang kemerdekaan ketika ikut dalam pertempuran melawan tentara Belanda saat Perang Patimura. Tahun 1817, ia masih remaja. Keberaniannya terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, dan bahkan musuh-musuhnya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang, serta berikat kepala sehelai kain berang merah, ia setia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia juga membangkitkan semangat kaum wanita di sekitarnya agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran. Berikut profil pahlawan sesudah masa pergerakan. 1. Pangeran Sutomo, lahir pada 30 Juli tahun 1888, Nganjuk, dan wafat pada tanggal 30 Mei tahun 1938, Surabaya. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Batavia bersama kawan-kawan dari STOVA. Inilah Sutomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908 setelah lulus pada tahun 1911. Ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1917, Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai tahun 1923, Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam. Selama kuliah, Sutomo ikut berkegiatan di Indische Vereniging. Sutomo juga sempat dipilih menjadi Ketua Indische Vereniging periode tahun 1921 tahun 1922. Pada tahun 1923, Sutomo kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar di Netherlands Artsen School in IAS. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan
Indonesian Study Club dalam bahasa Belanda, Indonesisch Study Club atau Kelompok Studi Indonesia di Surabaya. 2. Dr. Cipto Mangkusumo lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1886 dan wafat pada tanggal 8 Maret tahun 1943. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indische Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali tahun 1917. 3. Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga K.H. Abu Bakar. K.H. Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari K.H. Ahmad Dahlan adalah putri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu.